Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Wah, pada semangat ya ini ya. Wah, Ya. jelas. Masih pagi berarti masih punya energi gitu ya. Betul. Sudah makan semua? Sudah. Oh, sudah makan. Oke, kalau gitu teman-teman sudah pada sering kenal ya pasti. Sudah, Bu, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Kenal banget, Ibu. Solid. Solid gitu. Bagus. Kalau sudah pada kenal, kita akan mulai kegiatan kita hari ini gitu ya. Namun sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Amin. Selesai? Oke, teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya teman-teman sudah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok gitu? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Karena belum, Ibu mau kasih sedikit informasi tentang bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok sendiri itu merupakan apa ya? Kalau di bidang Ibu, bimbingan konseling, bimbingan kelompok itu untuk teman-teman bisa lebih memahami gitu ya situasi yang ada, lebih mengerti dan mencegah teman-teman untuk teman-teman melakukan hal yang mungkin buruk yang nanti akan terjadi begitu ya teman-teman. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang topik ya yang cukup menarik. Bisa teman-teman baca bersama? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, yuk. Satu, Dua, tiga. Semari menari, tebarkan empati. Nah, dari teman-teman sendiri ada yang paham nggak nih arti topik kita hari ini? Jemari itu nih tangan, Bu. Ya, betul, Tadi. jemari itu ya, betul. Tangan. Ayo, ada Nah, lagi? itu gini, Pendapat? ini gerak-gerak, Bu. Jadi Ah. tangannya gerak-gerak. Oke, terus ada lagi yang ingin menyampaikan? mungkin karena dari fotonya kan ada HP ya Bu ya. Betul. Jemarinya kayak menari di atas layar, terus komen-komen gitu mungkin Bu. Oh, Atau betul, cecep. betul. Oke, baik, terima kasih Mbak Ariel, Mas Lukas, dan teman-teman lainnya. Benar sekali ya yang dikatakan teman-teman bahwa jemari menari tebarkan empati. Nah, itu sendiri nanti kita akan bahas lebih lanjut ya topik kita gitu ya. Saat ini tuh di era kita saat ini tuh banyak sekali terjadi di sosial media hate speech. Teman-teman tahu hate speech? Tahu. Tahu. Nah, nanti kita akan dalami itu lagi ya. Sekarang Ibu punya, sebelum kita lanjut ya, Ibu punya rules nih dan ketentuan ya yang harus kita lakukan selama berjalannya proses bimbingan kelompok hari ini. Nah, dari teman-teman bisa membaca atau Ibu yang akan bacakan? Giliran aja Bu. Oke, boleh dari baca dulu. Oke, 1, 2, 3, 4 urut ya. Oh ya Bu. Nomor 1 itu setiap anggota kelompok wajib saling menghormati, tidak menghakimi, dan tidak menyela ketika orang lain sedang berbicara. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung, handphone disimpan agar bisa fokus dan menghargai kegiatan. Terus yang ketiga, diharapkan semua peserta berani menyampaikan pendapat dan aktif dalam kegiatan. Yang terakhir, bersikap terbuka terhadap proses dan jujur terhadap perasaan serta pengalaman diri sendiri. Nah, dari teman-teman apakah sudah setuju dengan apa yang ada di rules dan ketentuan kita? Setuju. Oke, aku mau menegaskan lagi ya. Di sini teman-teman bisa terbuka satu sama lain ya, bisa mengungkapkan pendapat, bisa saling menanggapi, tapi juga dengan cara yang sopan, dengan cara yang saling menghargai satu sama lain, begitu. Oke. Nah, karena topik kita tadi itu jemari menari tebarkan empati gitu ya. Ibu punya jargon. Sekarang semua berdiri dulu, berdiri. Ketika Ibu bilang jemari menari tebarkan empati, kalian jawab gini ya. Stop caci, tebar empati. Begitu ya? Oh ya Bu. Itu jargon kita. Gimana? Sudah paham? Paham. Oke. Kita mulai ya. Oke. Jemari menari tebarkan empati. Stop caci, tebarkan empati. Nah, sekali lagi ya. Stop caci, tebar empati. Begitu ya? Siap, Bu. Oke. Yo, Bu. Yo. Jemari menari, tebarkan empati. Stop caci, tebar empati. Nah, oke. Silakan untuk duduk kembali.
Baik teman-teman, dari topik kita, dari tema kita hari ini, Ibu tuh sebenarnya pengen teman-teman tuh memahami betapa urgensinya ya kita belajar untuk sekarang kan teman-teman hidup di era media sosial pasti punya Instagram dong. Iya. Punya TikTok. Punya. Masih pakai Facebook nggak? Masih. Nah, Beli masang. ya betul, gak apa, memang banyak sekali ya media sosial gitu yang kita punya. Pasti teman-teman pernah melihat beberapa komentar-komentar yang mungkin negatif atau mungkin hate speech ya, kalau bahasanya tuh ya komentar-komentar yang negatif lah gitu, yang buruk gitu. Nah teman-teman, Ibu tuh pingin kalian tuh memahami bahwa hate speech sendiri itu memiliki dampak, memiliki hal yang mungkin bisa berpengaruh lah terhadap diri teman-teman ataupun terhadap lingkungan teman-teman sendiri. Nah, Ibu pengen kalian memahami betapa pentingnya teman-teman untuk menjaga etika dalam berkomunikasi dan bersosial media, berselancar ya. Kalian kan pasti mengetik itu, scroll TikTok itu pasti sering banget gitu kan. Ya, Ya. Bu. Setiap hari, Bu. Wah, setiap hari. Ya, setiap hari, Bu. Memang kalau anak muda itu pasti harus begitu ya. Iya, Bu. Enjoy guys. Nah, oke. Kita lanjut. Kita mau ada ice breaking nih. Buat saling lebih mengenal teman satu sama lain begitu ya. Nah, di sini ada mekanisme dari ice breaking sendiri. Jadi teman-teman nanti diminta, Ibu minta teman-teman untuk membuat nama. Jadi dari nama teman-teman nanti di belakangnya diikuti sama nama julukan yang teman-teman buat sendiri gitu ya. Ya, Bu. Terus nanti Ibu punya bola. Oh ya. Ya, bola warna pink ini yang sangat lucu ini. Ibu mau semisal gini, semisal Ibu punya nama Amir Jedai gitu ya. Semisal nanti Ibu mau ke Mas Rindra gitu. Ibu bilang nama julukan Mas Rindra beserta julukannya dan melempar ke orang tersebut gitu. Jadi supaya teman-teman saling ingat dan saling memahami gitu. Ibu paham nggak? Maksudnya teman-teman paham nggak? Kalau sudah paham, teman-teman boleh memikirkan satu nama julukan di belakang nama teman sendiri, teman-teman sendiri begitu. Ibu kasih waktu ya 1 menit lah. Oke. Apa ya? Sudah? Aku sudah. Julukan di rumah boleh toh, Bu? Boleh. Oh ya, siap. Pokoknya depannya namanya Lukas siapa begitu ya. Ya, Bu, ya, Bu. Nah, nanti mekanismenya ketika teman-teman salah menyebutkan nama orang gitu ya, teman-teman langsung keluar dari permainan gitu. Keluar dari speaking. Ini supaya teman-teman lebih fokus. Ya, lebih fokus. Nanti lebih fokus dan lebih mengenal satu sama lain nih. Supaya lebih kayak kalau ketemu di luar, oh ini Lukas. Nah, Lukas siapa gitu kan? Semakin mengenal satu sama lain. Oke. Ya, Bu. Boleh dari Mas Rinda dulu aja deh. Saya, Nanti Bu. ya menyebutkan nama dan julukannya. Sama gerakannya juga nggak boleh? Boleh. Saya ada Bu satu. Rindra Wow. Boleh. Wow. Bagus. Kreatif. Ayo lanjut, Mas Lukas. Saya Lukas Yahud, Bu. Boleh, Lukas Yahud. Oke, selanjutnya. Kalau saya Arel Perkedel. Arel Perkedel, iya. Ingat-ingat loh ya teman-teman sama gerakannya juga. Oh, nanti harus pakai gerakan, Bu. Wah, pakai gerakan loh. Baru dilempar gitu ya. Oke. Terus lanjut. Saya Ovi. Ini ya, Ovi ceprit gitu ya. Lanjut, Mbak Dea. Saya Dea Deo. Dea gitu ya, diinget-inget ya. Mbak Acel. Kalau aku Ajal nengok. Boleh, Acel nengok gitu ya, teman-teman. Oke. Berarti teman-teman berdiri yuk, kita mainnya yuk. Boleh. Boleh dimundurin nggak ini? Boleh, dimundurin nanti dikembaliin lagi ya. Bentuknya melingkar gitu, Bu. Bentuknya melingkar aja, melingkar yuk. Melingkar agak melebar aja supaya nanti nggak bolanya nggak itu. Oke. Benar, Bu. Lupa, Bu. Sama gerakannya juga ya, Bu ya. Ya sama gerakannya juga, betul. Itu aku. Yuk. Oke, mulai ya. Lukas Yahud. Ayo Mas Lukas. Arel Perkedel. Kalau nggak bisa nangkap gitu, Gak apa-apa. Lanjut. Dea
Ayo waktunya. Rindra, wak. Guys. Ovi, tapi nanti keluar Bu saya Bu. Bantu ibu Oh, siap. melihat teman-teman yang di sini apakah mereka sudah fokus atau belum, sudah ingat atau belum. Coba ayo lagi. Ini mulai dari saya lagi Bu. Ayo boleh. Acel nengok. Mari menari tebarkan empati. Stop caci. Nah, oke, cukup teman-teman. Loh, udah Bu. Sudah. Cukup. Udah Bu. Sama Acel. Oh, ini kerasa Bu. Oke, boleh duduk kembali, dikembalikan teman-teman, minta tolong ya. Oke, Mbak Acel sama Mas Rindra nih. Ibu mau di depan dulu ya. Oh iya Bu. Nah, teman-teman yang di sini juga memperhatikan ya. Ya Ini, Bu. pernahkah kalian menemukan ini di sosial media? Coba. Pernah sih Bu, saya di kebanyakan kan saya mainnya TikTok, IG ya Bu, nemu komen-komen kayak gini gitu Bu. Kalau Mas Rindra? Banyak sih Bu kalau yang kayak gini Bu, kan karena sering kali kan ini ya Bu ya, banyak orang-orang yang emang ngetik itu dia nggak mikir ke depannya gimana, jadi sering mikir kayak gini langsung gitu loh Bu. Oke, baik. Nah teman-teman juga pada diskusi nih. Oh, iya, Teman-teman Bu. pernah melihat? Pernah Bu, sering Bu, sering. Sering banget. Tapi ibu mau tanya Di pendapat Facebook juga Bu. Mas Mbak yang di depan ini ya. Coba alasanmu kok kenapa sih kok ini kok dianggap seperti hate speech? Apakah ini hate speech menurut teman-teman? Menurut saya iya sih Bu, soalnya negatif gitu loh Bu, jadi bisa nyakitin orang gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Acel. Coba Mas Rindra mau sebenarnya dengar pendapatnya. Sebenarnya yang lainnya saya nggak tahu ya Bu, tapi kalau yang dua ini kayaknya udah negatif banget ya Bu, yang nyusahin disebut nggak apa-apa ya Bu ya? Enggak apa. Oh ya, yang nyusahin anak gembel sama yang ini Bu, palanya gede banget kayak lempeng batu itu. Itu dia Bu yang nulis Bu. Bukan dia Bu yang nulis Bu. Oke, silakan duduk kembali, kembali. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman atas pendapatnya. Kan tadi kan banyak yang Ya, menyebutkan Bu. bahwa oh iya ini tuh termasuk komentar-komentar negatif. Pernah melihat ini di sini? Seringkah Sering, Bu. teman-teman? Iya. Sering. Apakah teman-teman juga termasuk orang yang mengetiknya? Selalu banget Bu. Enggak, bagus kalau enggak. Bagus. Oke, baik. Nah, teman-teman. Ini tadi itu merupakan contoh dari hate speech ya, teman-teman. Jadi hate speech sendiri itu adalah suatu perkataan atau komentar ya, komentar negatif kepada orang lain atau kepada kelompok ya, yang bisa menyebabkan orang itu merasa sakit hati kayak gitu, merasa apa ya, kayak ya udah kata-katanya tuh gak dipikir lagi gitu. Itu ini termasuk contoh ya, contoh-contoh saja begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu nih ya hate speech itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, dari contoh-contoh ini, nah teman-teman bolehkah teman-teman mengidentifikasi nih apakah dari pernyataan ini itu merupakan hate speech? Boleh? Ya Bu. Boleh, Mbak Arel? Oh, iya, soalnya kayak di awal tuh dia kayak kesannya kayak muji gitu, kayak dia tuh unik sih, tapi kayak beda sendiri, nggak nyambung sama yang lain. Jadi kayak di akhirnya juga kayak apa sih namanya, kayak backhanded compliment gitu loh Bu. Dia tuh awalnya muji tapi di akhirnya dia tuh jelekin gitu. Kayak berkebalikan gitu ya. Iya. Nah, menurut kalian apakah ini masuk hate speech? Ya? Ya? Hate speech Bu. Ya? Iya sih, Ya iya. Bu. Oke. Kalau iya, Ibu mau bilang kalau iya, betul. Ini tuh termasuk contoh dari hate speech. Ini termasuk contoh hate speech dalam bentuk eufemisme, teman-teman. Jadi eufemisme, betul. Nanti akan Ibu jelaskan ya lebih lanjut. Tapi Ya, Bu. yang kedua, coba kalian baca.
head speech Ibu. Oh, head speech. Oh, jelas ya Ibu. Kelihatan banget sih. Kelihatan banget ya. Dari kata capernya itu Bu. Waduh, dari apa? Dari apa? Caper, malu-maluin. Malu-maluin, nggak punya harga diri. Wah iya, berarti head speech ya? Iya. Ini merupakan contoh ya, bentuk head speech juga teman-teman. Namanya disfemisme teman-teman. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, ini bagaimana untuk teman-teman? Iya Bu, ini Bu. Ini juga Bu ini. Ini ngatain banget. Ya ini ngatain ya teman-teman. Oke baik. Kalau gitu ini juga masuk loh teman-teman ternyata dalam bentuk head speech. Bentuknya adalah labeling. Kita memberi label gitu kepada orang lain gitu ya. Pick me gitu kan. Lanjutnya. Cowok gamer mah emang rata-rata nggak bisa jaga komitmen supaya kabur dari kenyataan. Nah, gimana nih? Gimana nih dari ini gue hanya mengutip saja ya. Oh, ya. Mengutip Orang saja. ini gamer Bu. Enggak semua sih Bu, tapi Bu. Iya sih Bu, nggak semua. Iya kan? Berarti ini termasuk head speech nggak menurut teman-teman? Suka ya kayak Tapi bisa masuk sih. bisa masuk Ibu itu Bu. Kalian merasa tersakiti nggak? Misal kalian jadi cowok gamer terus dibilang kayak gini gitu? Oh. Tersakiti Pak. Ah, iya. Enggak terima Bu. Nah, itu dia. Ini juga termasuk dalam bentuk head speech, yaitu stereotip, teman-teman. Oke. Nah, bentuk-bentuk head speech tadi itu ada 4 kan, teman-teman. Ibu menyajikan ada 4 contoh, 4 pernyataan. Ada eufemisme, disfemisme, labeling, dan stereotip. Nah, eufemisme ini itu merupakan bentuk head speech yang kayak dia tuh menghaluskan makna. Tadi kan kayak pertamanya kan baik gitu kan, terus di ending itu tiba-tiba Jelek. nah itu eufemisme. Terus nanti disfemisme itu sebaliknya, dia tuh semakin kayak mengkotorkan gitu ya, mengkasarkan gitu, kayak lebih ke kayak pengasaran bahasa gitu untuk memberikan apa ya, komentar kepada orang lain gitu. Kalau labeling ya teman-teman tahu sendiri, labeling ya memberikan label kepada orang lain seperti tadi tuh, pick me banget sih ya kayak gitu. Terus ada stereotip, itu bentuk dia itu kayak menggambarkan sesuatu ya, individu, kelompok dengan kata-kata gitu. Jadi kayak ya hampir sama kayak labeling, tapi dia menggunakan prasangka yang negatif gitu ya, langsungan begitu. Nah, dari penjelasan Ibu tentang bentuk-bentuk head speech dan tadi pengertian head speech, Ibu mau mengetes dari teman-teman sendiri. Kita mau bermain bersama. Wih, main apa nih Bu? Aduh, kita mau main TTS teman-teman. Apa tuh Bu, TTS? TTS itu teka-teki silang. Jadi teman-teman nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok, oke? Oke, sebentar. Ibu mau. Nah, ini dia, ada rules permainannya. Jadi kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok dengan memilih sumpit di tangan Ibu, gitu ya. Lalu kalian akan menjawab TTS itu nanti dengan gini. Kita bagi kelompok dulu aja deh, nanti Ibu akan Boleh, jelasin. boleh, Oh, ya, siap, Bu. Boleh, dari Aca dulu gak apa ya? Oh Bu, Acil nengok. ngambil berapa Bu? 1 Bu? 1. Tak habis semua Bu. Yang mana ya? Ini aja lah Bu. Tinggal 1 Bu. Oke. Kok ada warnanya ya Bu? Nah, dari warna itu yang menentukan kelompok kalian. Kelompok warna merah siapa? Kelompok biru? Ini Bu. Kelompok biru, oke. Bisa aja. Satu aja. Nah, kalian sudah terbagi menjadi 2 kelompok nih ya. Jadi Ibu mau menjelaskan tentang rules permainannya nih. Jadi nanti Ibu akan menampilkan TTS gitu ya, jawaban TTS nanti di papan tulis. Nanti teman-teman akan menuliskan TTS tersebut di papan jawaban. Nah, mekanismenya kalian harus membuat bel sendiri gitu ya, bel sendiri untuk kalian bisa perebutan menjawab gitu. Jadi kalian buat bel yang singkat aja, kayak biasanya wow kayak gitu juga gak apa-apa. Tadi ice breaking boleh tadi Bu, ice breaking tadi boleh. Tadi boleh, buat baru juga boleh, gak apa-apa. Ya, Bu. Pokoknya satu kelompok harus kompak, oke? Siap, Bu. Nah, setelah itu nanti akan dibacakan soal. Kalian akan memilih soal dan akan membacakan soal.
Ibu akan membacakan soal dari nomor yang teman-teman pilih. Ada 7 nomor ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman boleh untuk berdiskusi belnya seperti apa. Be, mau apa lagi? Yahut sih Yahut. Oh. Cuma suara doang tuh Bu, nggak sama gerakan itu Bu. Suara aja. Oh, dua. Kita udah sepakat. Bisa nggak Bu? Bisa, udah. Bisa. Maaf ya, cuman sampai segitu bisanya. Nggak apa-apa Bu. Oke, jadi teman-teman nanti akan berebutan menggunakan bel tersebut, begitu ya. Lalu ibu punya 7 pertanyaan. Teman-teman boleh memilih 1 sampai 7. Oke. Boleh milih mau menjawab nomor 1 sampai 7, gitu ya. Lalu teman-teman akan diberikan waktu untuk memikirkan jawaban setelah ibu mengomongkan soal, ya, membicarakan soal, menunjukkan soal kepada kalian. Kalian diberi waktu 5 detik untuk memikirkan jawaban. Oke? Ya, Bu. Siap? Siap. Oke deh. Kenapa? Maaf ya. Belum kering, Bu. Belum kering. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti bacap ya Ya, teman-teman. Bu. Oke, Ya, Bu. sekarang kita lanjut aja. Tapi sebelum mulai, ibu mau jargon lagi. Boleh. Sembari menari, tebarkan empati. Stop caci, tebar empati. Nanti setelah kalian membunyikan bel kalian langsung membunyikan jargon sebelum ibu menaruh salah. Untuk sebelum ibu membacakan soal begitu ya. Baik, sudah siap? Siap. Bel kalian apa? Boleh dibunyikan? 2, 3, Oke, coba kelompok sini. Ya. 1, 2, 3. Woi. Bagus. Oke. Jadi langsung ya. Ya, Setelah Bu. woi terus ibu langsung bilang set gitu. Terus Kelompok jargon. ini gitu ya. Kelompok woi gitu ya. Kelompok cihuy nanti langsung jargon gitu, langsung ibu membacakan. Gitu, oke? iya. Sip. Oke. Oke. Dia masih menghafalkan. Oke, apa? Harus kompak ya Ya, teman-teman. Bu. Ya. Hitung dulu Pak itu Bu. Ya, ibu itu. Oh ya, siap. 1, 2, 3. Aduh. Mereka telah, Bu. Ulang ya. Coba. 1, 2, 3. Yang mana itu? Yang ini Bu. Semuanya Bu, boleh tadi semangat. tadi enggak ngomong, Bu. Ngomong juga juga, Bu. Lagi, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sulit. Dari pendengaran ibu. Oh, itu. Oke, kelompok. Woi, Ayo. kelompok woi mau memilih nomor 1 sampai 7. Mau memilih menjawab nomor berapa nih kira-kira? 5, Bu. Boleh 5 5 tuh. Oh, Oke, yang mana itu, Bu? 5. 5, Bu. Yang mendatar itu Bu. Oh. Ya, yang ini ya. Iya, Ya, iya. oke. Banyak L. 5. Ibu soal. Weh, Bu, jargon Jargon dulu Bu. Enggak jargon, Bu. Apa nanti, Bu, jargonnya, Bu? Sekarang. Oh, sekarang aja, Bu. siap. Ya 1. Berdiri enggak, Bu? Boleh? Oh, boleh. Berdiri. Yuk, berdiri dengan semangat. Ayo. 1, 2, 3. Stop caci, tebar empati. Oke. Oke. Nomor 5. Berdiri aja enggak apa-apa. Oh, berdiri, Bu. Ya. Kalian nanti menuliskan di papan tulis, oke? Kalian ini ya. Oh iya, makasih. Oke, memberi iya, jangan gitu ya. Tadi kan jargon kita apa? Stop caci, tebar empati. Oke, lanjut ya. Memberikan label negatif yang merendahkan kepada kelompok atau individu. Oh, langsung terus nih Bu. Boleh, langsung. Tahu jawabannya? Sudah tahu Bu. Itu emang pintar, Bu, itu, Bu. Emang pintar sih, Bu. Bu tulisannya jelek nggak apa-apa ya Bu.
sama Bu. Oke. Oh, cocok, pas. Betul. 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 Duduk kembali, Mas. Di bawah aja. Sekarang Lagi, Bu. lagi. Rebutan lagi kan, Bu? Rebutan lagi. Oke. 1, 2, 3. Kali ini dimenangkan oleh grup Cihun. Kasih ya babak udah. Langsung jagonya Thank you, Bu. Stop janji, berempati. Oke. Sekarang kalian memilih nomor berapa nih? Yang mana? Kami pilih yang paling panjang sama 1, Bu. Ini ya. Iya. Nomor 1. Oke deh. 1, Bu. Nomor 1. Apa nih soalnya Bu? Menggambarkan prasangka terhadap kelompok atau individu yang bersifat subjektif dan negatif disebut 1. Tenat. Waduh. Kayak ada yang salah tuh, Bu, tulis satu. Salah. Sudah benar. Skornya 1-1. Oh, ya sih, Bu. Kembali benar disebarkan empati. Stop caci, stop berempati. Oke, lanjut lagi. Bu. 1, 2, 3. Mana, Bu? Ini penentuan ya. Kita sekali lagi. Oke. Sekali lagi. 1, 2. Belum. Udah, yuk. 1, 2, 3. Oh, iya. Oke, langsung jagonya. Enggak begitu, Bu. Ayo. Solid. 1, 2, 2, 3. Stop caci, stop berempati. Nomor berapa? Empat. Oke, nomor 4. Langsung proses komunikasi yang mengedepankan pemahaman terhadap perasaan orang lain secara mendalam. Oh. Disebut 1, 2, 3. Cepet. Lambat. Betul. Oke, teman-teman, sudah sangat baik ya teman-teman, ternyata beberapa memahami jawabannya sudah betul. Nah, dari TTS kita hari ini nih, teman-teman bisa mendapatkan apa sih? Apa sih yang bisa teman-teman dapatkan untuk kita kaitkan ya dengan topik bimbingan kita gitu ya? Apa coba dari teman-teman yang teman-teman dapatkan? Siapa yang mau? Saya Bu, mungkin nggak terlalu itu Bu. Menurut saya berarti ternyata headspace itu banyak ini ya Bu ya, banyak jenis sama banyak bentuknya gitu loh Bu. Betul. Karena selama ini kan tadi kan banyak juga kan Bu, kayak tadi yang Ibu contohin tadi ada yang ini ada itu tadi, terus ternyata tuh headspace itu ada klasifikasinya gitu loh Bu. Betul. Kayak gitu sih Bu. Oke, ada lagi? Ini, Bu. Boleh. Mungkin tadi kan kita topiknya kan jemari menari, terus tebarkan empati, terus kita gamenya kan teka-teki silang. Nah tadi kan peraturannya kalau kita mau jawab tuh mikir dulu gitu loh Bu, dikasih 5 detik oleh ibunya. Jadi mungkin kaitannya itu dikaitkan sama media sosial. Kalau misalnya kita mau nulis atau mau ngetik atau mau melakukan sesuatu tuh pikir dulu baru kita bisa menemukan jawabannya. Jadi kayak dikaitin gitu loh Bu, kayak kita harus mikir dulu sebelum bertindak. Oke, apakah dia yang mau menambahkan atau cukup? Cukup. Bu. Oke, terima kasih ya Mas Rindra sama Mbak Arel atas Sama-sama Bu. jawabannya, Sama, Ibu. atas refleksinya. Oke, Ibu punya satu video untuk meneguhkan Itu nggak diselesain, Bu. pemahaman kalian gitu ya. Boleh. Kalian mau lagi ya? Nanti ya, nanti kita akan bertemu lagi. Siap, Bu. Oke. Belum. Pelan-pelan, Bu. Bisa lah Bu. Bisa. Oke. Breaking news, fenomena hate speech seringkali merambah di dunia media sosial seperti saat ini. Berikut adalah contoh bagaimana hate speech dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat bertindak.
Lalu, ini adalah contoh-contoh bagaimana hate speech di media sosial. Nah, berikut merupakan dampak-dampak dari hate speech sendiri. Yang pertama ada dampak terhadap korban. Nah, dampak terhadap korban ada masalah kesehatan mental yang beresiko terhadap korban mengalami depresi, kecemasan, stres, dan perasaan mental down. Yang kedua, ada perasaan yang sangat terisolasi dan korban akan selalu merasa terkecilkan serta tersakiti, menimbulkan ketakutan, kegelisahan, dan menjadi lebih sensitif. Yang ketiga, ada penurunan kepercayaan diri. Penurunan kepercayaan dapat menyebabkan berkurangnya rasa percaya diri untuk berkomunikasi. Nah, yang keempat, ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Ini adalah dampak yang paling ekstrim yang ditimbulkan dari munculnya hate speech di sosial media. Pikiran untuk bunuh diri dan melukai diri sendiri. Tidak hanya dampak bagi korban, namun ada dampak terhadap sosial dan kemasyarakatan. Yang pertama, memicu konflik dan kekerasan. Nah, hate speech sendiri berpotensi memicu terjadinya konflik, diskriminasi, dan aksi kekerasan di berbagai daerah. Yang kedua, hate speech dapat mempengaruhi pola pikir. Konten negatif seperti hate speech berdampak besar pada pembentukan pola pikir dan sikap pada generasi muda. Yang ketiga, hate speech dapat menurunkan kinerja akademik. Korban dapat mengalami penurunan konsentrasi dan prestasi belajar. Nah, lalu bagaimana ya cara kita berkomunikasi secara empatik? Yang pertama, kita berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Kunci utama dari komunikasi empatik adalah memprioritaskan pemahaman terhadap lawan bicara sebelum menuntut untuk dimengerti. Yang kedua, ada fokus pada lawan bicara. Kita mulai mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan lebih fokus pada orang yang diajak berkomunikasi. Yang ketiga, dapat membangun sikap saling menyukai. Menyukai di sini artinya komunikasi akan lebih efektif jika orang-orang yang terlibat di dalamnya saling menyukai. Rasa suka dapat menimbulkan emosi yang positif dan membuat lawan bicara lebih mudah menerima pesan. Lalu yang keempat, ada mengembangkan sikap suportif. Sikap suportif dapat mengurangi pertahanan diri dan membuka jalan untuk komunikasi yang lebih baik. Yang kelima, adalah menghindari sikap menghakimi. Salah satu kendala besar dalam komunikasi adalah kecenderungan alami untuk menilai atau menghakimi orang lain. Komunikasi empatik menuntut untuk memahami tanpa menghakimi. Baik, itu adalah video bimbingan dari Ibu. Dari video tersebut teman-teman dapat apa sih? Apa aja yang teman-teman bisa dapatkan dari video tersebut? Boleh? Angkat tangan? Oke, Mbak Acel. Yang saya dapetin dari video ini tadi, saya jadi tahu Bu kalau hate speech itu punya dampak yang besar buat orang lain dan ke korbannya sama ke lingkungannya. Jadi dampaknya itu si korban ini akan mungkin bisa mengalami kecemasan, depresi, bahkan tadi di berita-berita itu ada yang sampai bunuh diri ya Bu karena komentar-komentar negatif. Terus ke lingkungan itu kita akan cenderung lebih berkonflik dan kita punya pola pikir atau mindset yang baru gitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Acel. Mungkin ada yang lain? Cukup? Oke, teman-teman. Dari yang tadi sudah disampaikan Mbak Acel itu benar sekali. Banyak dampak yang bisa kita terima, bisa teman-teman yang di luar sana terima kalau kita melakukan hate speech gitu ya. Jadi teman-teman diusahakan untuk tidak menggunakan hate speech, tidak memakai hate speech, tapi teman-teman gimana tadi menggunakan komunikasi yang empatik gitu. Oke, jadi teman-teman boleh Ibu minta teman-teman mengisi lembar kerja ini. Boleh Bu. Oke. Oke. Nah, teman-teman bisa melingkari 6 kata positif gitu ya. Ya Bu. Bu beri waktu 1 menit saja cukup untuk mencari kata. Cukup. Oke, sip. Nah, sudahkah teman-teman? Bentar Bu. Bentar Bu.
Sudah? Oke, bagi teman yang menemukan, adakah yang mau mempraktekkan dari yang ditemukan? Apa saja? Kita praktekkan ke teman sendiri gitu ya, ke teman-teman kelompok ini. Ke teman-teman di sini ya. Boleh, boleh. Oh, iya. Coba siapa? Sudah semua? Sedang. Yuk, sudah? Cukup. Cukup. Oh ya. Oh cukup bu. Oke, siapa yang mau menyampaikan kalimat positif kepada teman? 2 orang saja cukup yuk. Oke, Wih. Opi, Saya ke siapa? terserah, random aja. Mau ke Dari Apa kata aja? itu dibuat kalimat, oke? Oke. Mau ke dia? Oke, boleh. Ya siapa? Dia. Boleh, yuk. Oke. Dia, kamu itu orangnya sangat sopan banget. Ih, terima kasih ya. Udah gitu, Bu. Boleh. Baik, terima kasih Opi. Oh, boleh. Yuk, Mau. dia. Iya. Siapa yuk? Boleh. Aku mau ke Random aja. Oke, boleh kan Aceh, boleh. Acel, kamu orangnya sangat kuat banget. Terima kasih. Oke teman-teman, itu adalah beberapa kata ya, contoh untuk teman-teman bisa mengungkapkan kalimat yang positif gitu. Nah teman-teman, karena waktu kita sudah hampir habis ya, ibu mau teman-teman merefleksikan apa aja yang teman-teman itu dapatkan. Nah tapi teman-teman, ibu punya lembar evaluasi. Ibu bagikan di sini, tapi nanti teman-teman bisa mengisinya setelah pertemuan kita, begitu ya. Ya bu, siap bu. Nanti disampaikan ke ibu ya. Makasih bu. Nih. Terima kasih. Ini lembar evaluasi untuk menilai apakah proses bimbingan bimbingan kelompok kita ini sudah berjalan dengan baik. Tapi teman-teman, ibu mau teman-teman merefleksikan bimbingan kelompok kita pada hari ini, begitu ya. Ya bu. Nah, oke, dari teman-teman sendiri nih, teman-teman mendapatkan apa sih sejauh ini? Dari awal sampai akhir kita bimbingan gitu. Adakah yang ingin menyampaikan? Ibu, kalau ternyata di era digital tuh ada banyak banget hal-hal yang bisa melukai orang, nggak cuma kita secara langsung tapi juga secara digital gitu Bu, walaupun kita nggak bertemu satu sama yang lain. Jadi sebaiknya karena kita udah tahu nih dampak-dampaknya apa dan bentuk-bentuknya apa, kita nggak melakukan itu karena itu bukanlah hal yang terpuji Bu, gitu. Baik. Adakah yang lain ingin menambahkan? Saya cuma mau nambah sedikit sih Bu. Boleh. Berarti dari area tadi itu kita tuh sebagai orang-orang yang mungkin udah sekolah gitu kan Bu, mungkin kita tuh harus menjaga juga Bu komentar-komentar agar kita tuh nggak melukai orang lain lewat tangan-tangan kita, kayak gitu sih. Boleh? Yang lainnya ada lagi? Cukup? Cukup bu, udah cukup. Oke, teman-teman. Sama, Bu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti proses dinamika kita bersama dalam bimbingan kelompok kita hari ini dengan tema Jemari Menari Tebarkan Empati, begitu ya. Sekarang boleh sekali lagi berdiri. Good. Kita mau jaga lagi. Bu. Jemari menari tebarkan empati. Stop caci, tebar empati. Boleh kita kembali? Jadi ibu mau menyimpulkan proses dinamika kita keseluruhan hari ini ya. Ya, Bu. Jadi terima kasih teman-teman sudah mau mengikuti dengan baik ya, dengan luar biasa, teman-teman aktif, berpendapat dan lain sebagainya. Teman-teman, ibu berharap setelah proses dinamika kita hari ini, teman-teman bisa menerapkan cara berkomunikasi efektif itu seperti apa, begitu ya. Ya bu. Dengan tadi kita bisa menambahkan memperhatikan orang lain dengan memilih kata-kata yang baik untuk orang lain, begitu ya. Teman-teman memang sudah saatnya berselancar di media sosial, tapi teman-teman harus bijak untuk bagaimana memilih dan memilah kata-kata yang harus teman-teman sampaikan di sosial media, begitu. Nah, dari tadi yang sudah saya sampaikan dari pengertian, bentuk, dampak, dan lain sebagainya, dan cara teman-teman bisa mempraktekannya, cara berkomunikasi secara empatik itu seperti apa, begitu ya teman-teman. Ya bu. Ibu mau setelah sesi ini jari-jari kalian itu bukan hanya menyebarkan komentar negatif, tapi mulai dari perubahan positif, yaitu menyampaikan komentar-komentar yang positif untuk membangun semangat orang lain di luar sana, begitu. Oke? Baik, dipahami teman-teman? Paham, Bu. Terima kasih teman-teman, dinamika kita sudah cukup sampai di sini proses bimbingan kelompok, karena tadi sudah di awal dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Ya bu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti proses dinamika kelompok bimbingan kelompok hari ini.
Terima kasih, Bu.